Halo pemirsa Dinusian, berjumpa lagi bersama kami di Cerita Alumni ini, yang pastinya kita bakal ngobrol santai bareng alumni-alumni keren dari Universitas Dian Swantoro. Nah, kali ini kita kehadiran narasumber yang sangat spesial nih dari alumni Universitas Dian Swantoro, yakni Kak Rifan. Halo Kak Rifan. Hai, siap Mas Waduh, Victor. gimana kabarnya nih Kak Rifan nih kalau boleh tahu? Alhamdulillah selalu sehat, bugar, produktif tentunya. Wih, biar produktif gitu. Betul. Ya, oke. Nah, Kak Rifan nih kesibukannya ngapain aja nih biasanya nih? Oke, ya ini assalamualaikum terlebih dahulu buat Iya, teman-teman semua ya. Untuk aku dulu Mas Victor, ini alhamdulillah kesibukan pada saat ini yaitu bertugas sebagai petugas promosi kesehatan dan ilmu perilaku di UPTD Puskesmas Pandanaran Kota Semarang. Di kegiatan-kegiatan meliputi seputar promosi-promosi kesehatan berkaitan dengan sosialisasi, media, dan tentunya pemberdayaan di masyarakat meliputi kesehatan. Nah, itu kesibukanku saat ini. Oke, tapi fleksibel nih ya waktunya atau memang di kerjaan itu mungkin 8 jam? 9 to Oke, 5? kalau untuk di puskesmas sendiri, kalau untuk jam operasionalnya ini mungkin para pemirsa yang belum tahu ataupun ini menyebarkan informasi juga untuk pelayanan puskesmas seluruh Kota Semarang. Nah, itu untuk pelayanan sendiri kita mulai jam 7 sampai dengan jam 5 sore, Mas. Oke. Akan tetapi untuk pelayanan sendiri, jadi untuk pemeriksaan ataupun untuk terkait penyuluhan kita di sini saya memang sampai jam 2. Ya. Kalau untuk pelayanan perawatan kesehatan bisa sampai jam 5 sore di puskesmas Oh, gitu. gitu ya kayak. Wah, menarik banget nih. Nah, tapi berarti Kak Rifan ini dulu alumni dari Fakultas Kesehatan Universitas Dian Swantoro seperti itu ya? Iya, betul Nah, itu kalau sekali. boleh tahu dari angkatan berapa nih, Kak? Aku masuk 2014, keluar 2018. Berarti angkatan Iya. 18 ya ini ya? Angkatan 18. Iya. Wah, itu berarti memang sudah 7 atau 8 tahun yang lalu ya? Iya, Seperti itu ya, iya. Kak? Wah, oke. Nah, berarti Kakak ini sebelumnya memang sudah langsung minat dengan kesehatan atau mungkin gimana nih kok awalnya memilih Fakultas Kesehatan? Awal mula memang ya Mas, namanya kita dulu remaja ya, pasti gundah gulana nih. Iya. Lulus SMA ini kita mau apa nih? Mau kerja kah atau mau ikut teman sohib yang sekiranya masuk di universitas ini atau sana? Itu kebetulan memang basic dari orang tua pun juga kesehatan. Itu juga ada campur tangan orang tua juga, diarahkan kita nanti ilmu fakultas kesehatan itu seperti apa, nanti jenjang karirnya bagaimana. Dan kebetulan fakultas kesehatan masyarakat yang ada di tengah kota itu pun juga dekat dari rumah juga, itu ada di Udinus juga lah. Maka dari itu bisalah daftar kita di Udinus waktu itu. Oke, berarti emang sudah di planning dengan baik gitu Betul. ya untuk masuk ke Fakultas Kesehatan. Iya. Nah, terus gimana nih rasanya berkuliah di Fakultas Kesehatan nih kan kakaknya dulu kan mungkin atau mungkin ada perbedaan nih setelah mungkin kakak lulus dan di dunia pekerjaan. Oke. Jadi untuk selama saya bekerja ya Mas ya, itu kita di Agustus 2018 itu lulus dan enggak selisih lama kita dapat info ataupun dapat sekiranya lowongan pekerjaan pembutuhan tenaga promosi kesehatan di Dinas Kesehatan, dan itu awal mula saya di Puskesmas Gayam Sari terlebih dahulu. Itu apa yang saya pelajari di dunia perkuliahan dengan apa yang saya kerjakan di pekerjaan saya itu benar-benar mirip. Oh, wow. Dalam artian satu yang saya sering ingat itu terkait ilmu pemberdayaan masyarakat, di mana kita dapat mengimplementasikan, jadi pendekatan kita itu antara masyarakat wilayah sini dan sini itu belum tentu cara pendekatan kita itu sama. Ibaratnya kita mensosialisasikan permasalahan kesehatan untuk mencari solusinya bagaimana. Di wilayah ini kita harus begini, di wilayah ini kita harus bagaimana. Itu yang saya pelajari di dunia perkuliahan itu satu. Yang kedua ilmu komunikasi. Yang ketiga namanya promosi kesehatan. Tidak jauh-jauh juga dengan media juga. Dan di Udinus alhamdulillahnya itu kita unggulnya desain.
Meskipun dalam pengaplikasian Corel ataupun sekarang ini enak ya, maksudnya dengan Canva itu udah Iya, ada template-template. Kalau dulu kita Corel dan Photoshop itu benar-benar maksudnya sudah ada bekal itu di dunia pekerjaan, alhamdulillah sangat terpakai, intinya seperti itu. Oke, berarti memang apa yang diserap dari dunia kuliah itu Iya, bisa diimplementasikan dengan baik di betul waktu sekali kerja Mas gitu ya. ya. Oke, nah terus nih kan kalau misalnya di FKes sendiri nih, Mm-mm, nah terkhusus di kesehatan masyarakat, itu betul. kan ada beberapa apa jurusan seperti itu kan Mm-mm. ya Kak. Nah, misalnya contohnya kita sebut aja K3 seperti Oh itu K3 ya. Nah, itu. ya. Nah, waktu itu Kakak ambilnya yang apa nih kalau boleh tahu? Nah, ini tuh ada cerita lucu Mas Oh ya, sebetulnya. gimana tuh? Ini ya, saya sharingkan langsung ya, nggak apa-apa. Ini buat motivasi juga buat teman-teman semua. Iya. Untuk kenapa saya kok dulu milih promosi kesehatan, saya tuh ingat banget, saya tuh semester 1 sampai dengan 5. Oke. Itu tuh punya sohib 7 cowok. Ya, yang lainnya cewek semua. Dari 40 mahasiswa itu 40 kurang lebih itu 7 cowok semua lah. Meskipun ada beberapa tambahan teman ya, Iya. itu dari semester 1 sampai semester 5. Dan yang jadi apa ya cetarnya ya, di semester 6 itu kita peminatan. Jadi ada di K3, ada di promosi kesehatan, ada di Kesling, dan 6 teman saya cowok itu memilih K3. Memilih K3 Ya, gitu. saya memilih promosi kesehatan. Oke. Kenapa? Karena saya memilih promosi kesehatan ini ibaratnya saya sadar diri. Oke. Saya suka ngomong. Saya ibaratnya suka apa ya? Dalam artian kerumul dengan Iya. apa ya? Kalau orang Semarang tuh ya guyup-guyup rukun Guyup-guyup dengan gitu. orang lain lah. Ekstrovert introvert atau ekstrovert ekstrovert ya. Seperti itu. Jadi apa yang saya punya, insya Allah saya kembangin dan alhamdulillah itu sangat berguna, intinya seperti itu. Oke. Jadi itu ceritanya. Wah, lucu banget. Wah, ini menarik banget nih. Nah, karena obrolan kita sudah mulai seru nih, tetapi sayangnya ada yang mau lewat nih. Siap. Untuk pemirsa jangan kemana-mana, tetap saksikan kami di Cerita Alumni. Terima kasih Dinusian, Anda masih bersama kami di Cerita Alumni. Nah, tadi udah diceritain nih sedikit tentang gimana cerita-cerita di perkuliahan Serunya gitu ya. kan. Yang rela sekali meninggalkan circle-nya gitu ya demi emang meraih masa depan gitu Iya. kan. Tapi dulu kalau boleh tahu, Masnya tuh tipe mahasiswa yang aktif ikut organisasi atau enggak nih? Oke. Kebetulan nih kita tidak Mas. Oke. Dulu karena kita kenapa kok saya kurang aktif di organisasi perkuliahan. Di SMA itu saya ibaratnya sudah berkecimpung dengan OSIS. Terus pandangan OSIS ya ini pandangan saya ya, maksudnya dalam artian itu meskipun masih banyak hal-hal positif yang ada di organisasi di dalam perkuliahan itu tuh kayak udah merasa capek Mas. Iya, Jadi untuk habis kuliah, apalagi kuliah kan kita nggak bisa mastiin nih jamnya, jam Benar. ada yang jam pagi, siang, sore. Kalau kita semisalnya meskipun itu hal positif, aktif di organisasi, tapi takutnya ntar wah kesel lagi atau Iya, bagaimana. Udah ada hal-hal yang seperti itu. Oke, wah berarti memang fokusnya di kuliah aja Iya gitu sih Mas. ya. Iya. Nah, lalu nih kita mau berganti tema nih ke dunia pekerjaan nih. Wah, ini menarik banget nih karena Oke. apa namanya? Ini yang ditunggu-tunggu oleh pemirsa biasanya gitu kan. Karena mungkin mahasiswa yang nonton Cerita Alumni ini kan pengen tahu nih rahasia-rahasianya kenapa sekarang bisa ada di posisi seperti ini gitu kan. Nah, ceritain dong gimana awalnya Kak Rifan nih bisa bergabung di UPTD Puskesmas Pandanaran nih. Oke. Sebetulnya Mas Victor ini saya bergabung di UPTD Puskesmas Pandanaran itu juga baru tahun ini juga. Oh iya. Iya, awal mula memang jenjang karir saya itu tadi saya sudah jelaskan di awal itu memang dilulus di tahun 2018. Selanjutnya nunggu nggak lama Mas, terus lanjut ke Puskesmas Gayam Sari terlebih dahulu sebagai tenaga honorer atau non ASN istilahnya. Dari situ banyak sekali pengalaman-pengalaman yang
tadi saya jelaskan ataupun tadi saya sharingkan, yaitu terkait pemberdayaan masyarakat, pendekatan dengan masyarakat, terus bagaimana kita mengimplementasikan ilmu kita melalui media, terus dari situ sampai dengan di tahun habislah COVID, Oke. itu di tahun 2023 itu alhamdulillah ada pembukaan P3K itu Oke. dari pemerintah itu, alhamdulillah saya di dinas kesehatan. Oh, di dinas Di dinas kesehatan, setelah dari dinas kesehatan dari tahun April 2023, terus dan kebetulan ini kita ceritakan Iya. di pertengahan tahun 2025 baru nikah. Oh iya, wah selamat loh. Nikah cinlok satu kantor di dinas Cinlok satu kantor, kesehatan. gitu kan. Ya, setelah itu ada beberapa kebijakan karena cinlok satu kantor, ya udah satu saya pindah di Puskesmas Pandanaran per periodik bulan Juni kemarin. Oke. Tapi tidak mengurangi apa ya basic saya ataupun kinerja saya, karena saya ibaratnya udah begitu lumayan lama di Gayam Sari. Oke. Ya, cuman yang membedakan mungkin kalau dulu di Semarang Timur, sekarang di Semarang Selatan. Nah, di wilayah kerja Puskesmas Pandanaran seperti itu. Nah, kalau boleh tahu nih job desk-nya apa aja nih biasanya nih? Oke, kalau petugas promosi kesehatan Oke. ataupun sebetulnya kalau di Kesmas itu tadi Mas Victor juga sedikit banyaknya sudah menjelaskan tentang K3 ya. Iya. Kalau di kesehatan masyarakat itu kita sebetulnya ada nutrisionis, ada gizi. Kalau di Puskesmas ya Mas ya, itu ada epidemiologi, EPID, terus K3, Kesling dan promosi kesehatan. Itu kalau job desk-nya Promkes sendiri, satu kita ibaratnya pemberdayaan masyarakat, yang kedua ada penggerakan masyarakat berkaitan dengan gerakan masyarakat hidup sehat, itu meliputi kegiatan-kegiatan yang banyak sekali lah Mas, maksudnya dalam artian mengajak masyarakat untuk aktivitas fisik, konsumsi makan makanan yang sehat. Nah, terlebih ini kalau di promosi kesehatan kita bisa masuk di mana saja. Wah. Tadi yang saya jelaskan yang berkaitan dengan semisalnya nih kalau di kesehatan lingkungan yang lagi gencar itu terkait MBG. MBG ya. Itu gimana kita mensosialisasikan cara untuk menyajikan MBG itu supaya sehat, steril dan tentunya layak untuk dikonsumsi untuk anak. Kalau di epidemiologi kita pembuatan media yang berkaitan dengan musim penghujan sudah datang. Okay. Gimana kita pencegahan demam berdarah di lingkungan masyarakat dengan penerapan 3M+, misalnya seperti itu. Kalau untuk gizi, sekarang ini ada kegiatan yang namanya dari pemerintah Posyandu ILP. ILP itu integrasi layanan primer. Jadi kalau dulu mindsetnya masyarakat kalau posyandu itu yang datang balita sama lansia. Iya, benar. Tapi sekarang ini seluruh siklus hidup. Jadi dari balita, anak-anak, remaja, dewasa sampai dengan lansia sudah bisa terlayani di posyandu. Dan itu ranahnya Promkes apa di situ kita mensosialisasikan dan mengajak tentunya masyarakat yang belum tahu supaya menjadi tahu, yang tadinya nggak mau jadi mau. Nah ini menarik nih. Iya. Kan kerjanya sebagai orang yang mensosialisasikan program. Betul. Kan. Nah biasanya lebih seringnya ini lewat media digital atau memang secara langsung nih? Oke, semua Mas. Oh semua. Jadi harapannya informasi itu supaya bisa tersampaikan di masyarakat. Kadang kita ibaratnya tidak bisa tebas mentah. Tebas mentah itu apa ya? Samaratakan. Jadi kita setiap datang ke posyandu atau kita setiap datang ada kegiatan di kelurahan atau RT atau RW, kita sosialisasikan secara lisan atau secara langsung. Tapi tidak menuntut kemungkinan semisal kita sosialisasikan melalui media, itu bisa kita melalui grup WhatsApp. Grup WhatsApp kita itu ikutnya malah banyak sekali. Kader kesehatan kelurahan mana, kader kesehatan kelurahan mana. Ditambah di era digital seperti ini, ibaratnya sosmed itu sangat berpengaruh banget. Kita sosialisasikan kalau era dulu sistemnya flyer. Sekarang ini yang lebih ngena ke masyarakat itu apa? Misalnya kayak reels ataupun film-film pendek atau iklan cuplikan pendek yang kadang itu enggak kaku, konyol tapi maknanya mudah dipahami oleh masyarakat. Itu petugas promosi kesehatan ibaratnya harus peka terhadap apa nih yang lagi hits. Tapi apa nih yang bisa kita
kolaborasikan ataupun bisa kita kreasikan di dalam informasi kesehatan. Jadi seperti itu. Seru banget loh. Seru banget loh. Saya jadi kayak pengen apa namanya? Berarti itu memang mensosialisasikan aja gitu kan, atau mungkin memang dari pemerintah menerapkan program seperti apa gitu kan, lalu kita yang mensosialisasikan kepada masyarakat. Berarti kan artinya kita yang seperti perpanjangan tangan seperti itu Iya, ya Kak seperti ya. itu. Oke, apalagi kalau misalnya di digital kan biasanya konten-konten juga nih kan. Nah, menurut Kakak yang paling seru tuh dari pekerjaan Kakak tuh di bagian mana nih? Oke, berhubung saya sebetulnya, ya gimana ya Mas, namanya kalau udah kerja di basic-nya ataupun ibaratnya, udah menjiwai lah, misalnya Oke. seperti itu. Ya ini rada alay dikit ya. Iya, benar. Kok menjiwai banget itu tuh terlalu alay sih. Wah, Tapi saya memang tupoksinya suka dalam artian kalau untuk digital itu oke. video atau semisalnya kita pembikinan konten. Nah, itu yang bikin saya seru ibaratnya kadang tuh kalau kita ikut sesuai skrip atau Oke. sesuai naskah, kadang ya udahlah engko sik weh pokoknya kita mengalir. Lah itu yang kadang seru tuh jadi kayak perbincangan, "Engko kowe durasinya terlalu lama atau gimana?" Lah seperti itu. Oke. Tapi kalau untuk terkait seru ya pastinya bisa kita serukan itu kalau semisalnya masyarakat yang kita ajak itu antusias dan Antusias ya. ibaratnya bisa nerima apa yang kita sampaikan. Itu yang Oke. bikin saya ibaratnya seru dan bersyukur. Wah, keren. Wah, pastinya kan kalau di pekerjaan itu kan nggak cuma seru-serunya doang gitu kan, pasti ada tantangannya. Nah, tantangan apa nih yang Kak Rifan rasain nih selama bekerja di UPTD sendiri? Mhm. Nah, tapi boleh ditahan dulu jawabannya karena kita akan kembali setelah yang satu ini tetap di Cerita Alumni. Halo pemirsa Dinusian, kembali lagi bersama kami di Cerita Alumni nih. Nah, kali ini tadi ada satu pertanyaan yang tertinggal nih. Apa nih tantangannya nih waktu bekerja di UPTD? Oke, tantangannya itu apa ya Mas? Ya kalau dibilang banyak itu ya enggak banyak, tapi kalau dibilang ada itu pasti Pasti, ada. pasti ada. Terlebih dalam artian kalau dulu nih kita flashback ke belakang. Oke. Contoh mensosialisasikan terkait masalah COVID dulu ya. Mensosialisasikan terkait penggunaan masker. Itu di awal-awal masyarakat masih beranggapan, ada yang beranggapan wah masih ada yang nggak percaya, masih ada yang anggapan ini informasi yang tabu, masih ada yang ibaratnya badanku sehat nggak perlu pakai masker seperti itu. Tapi dengan adanya kejadian ataupun dengan adanya peristiwa-peristiwa yang sudah kita lalui bersama itu, masyarakat mulai nih sekiranya sadar akan kepentingan itu. Jadi garis besarnya penerimaan di masyarakat itu belum tentu sepenuhnya bisa langsung diterima. Oke. Jadi dalam artian karena kita melakukan promosi, ibaratnya tidak serta-merta kayak kita apa ya Mas ya, Memaksa gitu ya. ibaratnya maksa kamu harus Iya. pakai gini lah. Itu kita tidak bisa karena kita merubah perilaku masyarakat yang tadinya nggak mau kayak tadi yang saya ucapkan, yang tadinya nggak mau jadi mau, yang tadinya nggak paham bisa perlahan jadi paham. Tantangannya ya pasti penerimaan masyarakat, terus kita diabaikan, terus kita dientengkan tuh dianggap sepele lah misalnya seperti itu. Jadi mungkin kalau di masyarakat seperti itu. Ini mungkin banyak teman-teman dari Udinus Mhm. yang penasaran nih, skill apa aja nih yang paling penting dimiliki untuk berkarir di dunia kesehatan nih, dan juga mungkin sekaligus pesan-pesannya untuk teman-teman Dinusian yang ada di rumah nih. Oke, skill ya Mas ya, atau Iya, basic skill. ya. Untuk mungkin kalau untuk teman-teman semua ya, dalam artian yang lagi berjuang nih, maksudnya mau wisuda atau lagi menitih pendidikan meskipun di belajar ya istilahnya Oke. seperti itu di tahun-tahun yang kritis seperti ini, ibaratnya dulu mungkin di tahun-tahun COVID, sekarang ini kita ibaratnya bisa nih satu yaitu PD.
Nah, kalau di promosi kesehatan pasti itu. Satu PD, yang kedua itu melatih public speaking. Oke. Jadi di dinas kesehatan atau di puskesmas Pandanaran pun itu pun sama mas. Kita kerjasama pun juga dengan Udinus. Oke. Kita pelatihan media, kita pelatihan public speaking. Itu pun dinas kesehatan juga kerjasama dengan Udinus. Udinus. Itu mengundang petugas promosi kesehatan Kota Semarang itu buat belajar bareng dengan Udinus juga. Nah itu kalau untuk basic awalnya satu PD, yang kedua public speaking, yang ketiga mau berusaha. Jadi ada istilah dulu saya punya rekan satu angkatan masuk bareng itu di promosi kesehatan itu dia udah ngejudge dirinya sendiri. Aku nggak bisa ngomong, aku nggak berani ngomong, istilahnya seperti itu. Tapi dengan adanya semangat dari teman-teman kita ajak, terus kita ibaratnya setiap misalnya ada kegiatan, ada belajar kelompok untuk paparan, coba kamu jadi MC-nya. Ya, biasanya kita dorongnya seperti itu. Dia udah belajar mungkin sambutan awal ataupun misalnya pembukaan awal, berangsur-angsur akhirnya oke, karena dia mau. Jadi itu mau berusaha. Terus mungkin yang jadi apa ya, motivasi juga untuk teman-teman semua, jangan mudah puas. Jadi jangan mudah puas itu aku punya follower yang segini misalnya seperti itu. Aku udah bisa sambutan, aku udah bisa ngobrol, udah bikin konten dan lain sebagainya. Terus diterapkan di ilmu pekerjaan karena itu semua ibaratnya nggak segampang yang ada. Lah kalau dunia pekerjaan kita harus memikirkan bagaimana nanti informasi ini bisa kita sampaikan, bagaimana nanti ini bisa sekiranya itu masuk ataupun diterima di masyarakat. Jadi seperti itu. Wah, luar biasa sekali. Terima kasih Mas Rifan sudah mau hadir di cerita alumni kali ini. Nah, buat teman-teman yang mungkin pengen follow Instagramnya Mas Rifan, mungkin ada di mana? Di Rifan_WK. Oke, underscore WK ya. Iya. Nah, tidak terasa sudah ada di penghujung acara pada cepet hari banget ini ya. Iya, karena kita sering ngobrol. Jadinya kan nggak kerasa gitu ya. Nah, buat teman-teman di Indosian, semoga sukses selalu dan lancar kuliahnya. Saya Victor Christian. Sampai jumpa di cerita alumni episode selanjutnya. Dadah.